Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam obrolan praktis di jalanan ya. Selama perjalanan dari rumah menuju kantor, ya kita ngobrol-ngobrol dulu menemani sobat Opra ya. Kali ini kita mau ngobrolin tentang pentingnya kebugaran atau kesehatan tubuh kita ya. Teman-teman, kadang-kadang kita ini sering melupakan hal-hal yang sepele seperti olahraga ya. Olahraga itu kan ada satu olahraga yang murah yang sebenarnya kita bisa lakukan tanpa harus ngeluarin yang lain-lain ya. Salah satunya adalah lari ya. Lari, jogging ya, jalan santai itu sebenarnya tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya, tapi itulah yang malas. Teman-teman, terus terang aja, kebugaran ini penting atau kesehatan ini penting sekali ya. Beberapa bulan yang lalu saya habis mengalami sakit ya guys. Sakitnya ini borongan ya guys. Satu, saya kena cacar, kedua kena GERD guys. Nah, kita tahu GERD itu tanda dan gejalanya hampir ini ya, sakit jantung ya guys. Sakit di dada ke atas gitu ya. Hanya perbedaannya di GERD ini memang lebih ke mual, mau muntah ya. Dan sakitnya luar biasa. Kalau cacarnya saya masih bisa tahan ya. Tapi kalau GERD itu luar biasa guys. Bahkan untuk berdiri tegak saja itu susah, sakit sekali. Saya sholat sampai membongkok-bongkok guys. Saya berusaha dulu untuk tidak duduk ya. Saya berusaha untuk berdiri. Itu masih 2 hari saya sholat itu sakit untuk berdiri tegak. Jadi harus ya membongkok gitu guys, menahan rasa sakit. Untungnya luar biasa, istri saya ini mantap. Pokoknya I love you mom. Pokoknya keren banget ya. Ya untuk makanan ya disupport, obat juga udah pokoknya istri yang nyiapin. Luar biasa. Thank you my wife. I love you. Oke, pokoknya kebugaran ini penting banget ya. Karena selain melatih ya detak jantung, pompa jantung kita supaya lebih stabil ya kan, melatih otot ya kan supaya kuat, melatih tulang supaya kuat ya. Karena kalau kita nggak olahraga ya pokoknya salah satunya yang gampangnya jogging atau jalan itu luar biasa guys. Apalagi ya teman-teman sobat Opra yang mungkin usianya udah mulai mendekati ke arah 35 ke 40. Hati-hati. Kebugaran ya, olahraga, pola makan, istirahat itu memang benar-benar harus diperhatikan. Sorry. Kalau kita nggak perhatikan, waduh repot. Jujur kemarin ya guys, selama bulan puasa itu kadang-kadang ya mohon maaf ya, mungkin saya menyalahkan diri saya sendiri, bukan bulan puasanya ya. Sebenarnya bulan puasa ini kan ajang kita menahan diri dari hawa nafsu, baik ya puasa, kemudian hawa nafsu dalam menahan makanan juga ketika buka puasa, tidak berlebihan, emosi dan lain-lain. Nah, salah satunya ngomongin makanan nih. Kadang kita nahan bener puasa, nggak makan dari pagi ya, dari terbit matahari sampai terbenam matahari kita bisa tahan. Cuma kadang-kadang ada balas dendamnya nih guys. Balas dendam sih enggak ya, mungkin kayak menjadi kebiasaan aja, tradisi gitu. Kalau bulan puasa itu ada aja teh manis, udah teh manis, ada gorengan walaupun nggak banyak ya, tapi kalau tiap hari 2 biji gorengan ya, misalkan bakwan gitu kan, itu tepung, udah gitu minyak. Apa yang terjadi? Saya beberapa kali ya mungkin selama puasa ya sebenarnya, pas bulan puasa itu saya. Oh iya bener, bulan puasa. Banyak kejadian guys ya. Jadi efeknya mungkin terlalu banyak tepung, minyak, gula ya guys, itu ngantuk. Jadi
saya sempat berpikir, wah apa karena saya kurang istirahat ya. Ya kalau bulan puasa kan ya mungkin habis sholat taraweh ya kan, mungkin ada doa-doa, zikir dan lain-lain. Kadang ngobrol dulu sama teman-teman tetangga ya. Tidurnya agak malam, mungkin jam 10, jam 11. Bangunnya pagi guys, jam setengah 3 ya kan, atau jam 3 lah, untuk sahur ya. Biasa kalau istri sih jam setengah 3 karena harus masak. Artinya pola tidurnya ini memang tidak terlalu banyak seperti halnya bukan bulan puasa gitu. Saya berpikirnya itu, wah ini karena kurang tidur kali, ngantuk ya. Kadang saya bawa kendaraan itu, kadang bawa motor, kadang bawa mobil, tergantung ganjil genap. Kalau lagi kena ganjil genap saya bawa motor guys. Plus minus pokoknya. Ya motor itu kalau pagi enak, lancar, pulangnya juga lancar sebenarnya. Mobil berangkatnya lancar, pulangnya macet. Tapi ya mobil resiko ngantuknya masih aman lah, karena bisa mungkin sambil lihat sana sini bisa santai. Kalau motor kan benar-benar harus fokus. Ngantuk sedikit ya roboh, jatuh gitu kan. Nah ini yang terjadi guys. Jadi pada saat pola makan yang tidak teratur ya, bulan puasa, buka puasa, teh manis, gorengan, ya pokoknya yang berlemak-lemak ya, tepung-tepung gitu ya. Nasi juga lumayan mungkin. Itu saya efeknya ngantuk guys. Itu parah ngantuknya. Jadi beberapa kali saya itu kadang nabrak, kadang roboh. Kalau udah ngantuk parah. Jadi beberapa kali saya ditegur sama pengendara lain gitu. Jadi malu juga sih. Dan enggak sedikit saya ngantuk ini menimbulkan ya nyenggol gitu, nyenggol orang ya. Mungkin saya nggak terasa ya ngantuk kan. Jadi kiri kanan itu mengganggu juga. Dan mobil juga pernah gitu guys ya, sampai ya goyang gitu ya guys ya, ngantuk. Dan udah terjadi crash. Ya alhamdulillah sih aman ya, masih aman alhamdulillah. Tetap masih alhamdulillah guys ya, tetap kita syukuri karena masih kondisi sehat saya. Yang penting saya sendiri nih ya. Hanya yang perlu garis bawahi ini ya, setelah saya amatin dan ngobrol dengan rekan-rekan medis yang lainnya itu ya, emang bener gitu, kebanyakan gula ya efeknya ngantuk ya. Kebanyakan gula tidak hanya sekedar kurang istirahat gitu, dan memang istirahatnya kurang, kebanyakan asupan seperti itu. Nah kenapa ngomongin kebugaran tadi gitu, itu kondisi di bulan puasa atau yang sebelum-sebelumnya, sebelum puasa, yang memang pola makannya seperti itu. Nah ketika sakit setelah habis lebaran guys, Allah kasih sakit ya, sakit GERD sama ini cacar. Pertama mandi harus bersih pokoknya ya kalau cacar kan, obat. Kemudian GERD-nya ini guys, jadi seolah-olah ya memang Allah mau membersihkan lambung saya yang tadinya kotor gitu. Nggak bisa makan yang pedas, asam, minyak. Pokoknya minyak mual. Kalau udah yang menyengat, tenggorokan sakit, ya perut sakit. Jadi otomatis saya harus makan bubur. Bubur aja guys. Udah, nggak ada yang lain. Kalaupun mau makan yang lain, rebus-rebusan yang halus, mungkin pisang rebus ya, ubi, itu masih bisa masuk. Tapi kalau udah yang keras udah nggak bisa, sakit banget guys, dan nggak bisa ditawar pokoknya. Nah tapi efeknya guys ya, minum juga ya banyak, buah-buahan ya, pir gitu ya, semangka. Tapi efeknya bener. Saya dalam beberapa minggu sakit itu guys, dan saya menjaga pola makan itu bener-bener nggak ngantuk sama sekali. Gula stop pokoknya, teh manis dah, kopi apalagi lah, susu apalagi nggak boleh. Jadi nggak ada minum manis sama sekali ya kan, selama beberapa minggu itu guys. Ya sekarang agak minum tapi dikurangin sedikit lah. Itu bener-bener saya ngerasain ya, yang namanya nggak makan gorengan, nasi dikurangin juga ya, tetap tapi protein ya, mungkin ikan, ayam, daging masih tetap makan, harus itu. Itu bener-bener gak ngantuk. Bahkan sempet saya itu ya, ada kalau malam minggu ya mungkin ngobrol dengan tetangga ya,
Itu dengan tetangga tidur sampai malam gitu. Itu nggak ngantuk guys, bener-bener nggak ngantuk. Luar biasa. Jadi itu perbedaannya ya. Jadi jelas lah, udah clear pokoknya. Kalau kita ngurangin ya makanan tadi ya, gorengan, minyak, minum manis, insya Allah badan enteng ya, lebih enak lah pokoknya. Apalagi ditambah dengan olahraga, udah pasti badan kita lebih enak ya. Dan menurunkan berat badan yang 5 kilo aja itu susah banget. Nah kemarin itu begitu ya Allah kasih sakit ya, gampang turun karena makan ini. Ya bukan berarti harus sakit dulu ya menurunkan berat badan, tapi ya ini udah Allah atur ya semuanya. Alhamdulillah ya guys, turun sampai 5-6 kilo gitu. Ini saya pertahankan lah. Jadi pentingnya olahraga, gerak badan itu bener-bener harus diakui penting ya. Paling tidak dalam seminggu ya kalian harus 2-3 kali lah gerak badan itu. Terserah kapan ya, pokoknya paling tidak itu. Karena kalau kita nggak gerak sama sekali, semua bisa sakit efeknya. Pokoknya pesan saya ya buat Sobat Opera, sama-sama ya, ini saya juga melatih diri saya sendiri untuk konsisten. Pola makan jaga ya, makan minum, kemudian pola istirahat sama olahraga. Dah 3 itu dijaga aja dulu. Banyak mungkin faktor lainnya ya mungkin, tapi 3 itu insya Allah kalau kita jaga bener-bener ya. Kalau masalah cara gimana tidurnya, cara makan atau makanan apa ya, teman-teman bisa, atau Sobat Opera bisa inilah, bisa searching aja. Tapi saya cuma secara umum aja ya, bahwa jaga pola makan, pola istirahat sama olahraga. Dah itu saja ya, mungkin saya menemani teman-teman atau Sobat Opera di jalanan ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan serta kebahagiaan. Itu saja, semoga video ini bermanfaat buat kita semuanya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.